Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Tania dengan nomor NIM 2109731 dari kelas 2A Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen komitmen dalam organisasi. Nah, apa sih komitmen? Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian komitmen. Menurut Luthans 2001-235, ia mengemukakan komitmen sebagai organizational commitment is most often defined as 1. A strong desire to remain a member of a particular organization. 2. A willingness to exert high level of effort on behalf of the organization. And 3. A defined belief in and acceptance of the value and goals the organization. Nah, dapat kita pahami ya, bahwa komitmen organisasi ini sering dimaknai sebagai satu, hasrat yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi. Yang kedua, kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi. Dan yang ketiga, kepercayaan tertentu dan penerimaan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi. Lalu, menurut Maudai, Porter, dan Sters 1982-186 mendefinisikan komitmen organisasi sebagai the relative strength of an individual identification with an involvement in a particular organization. Nah, definisi di sini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan interaktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Lalu, menurut Kantar, mendefinisikan bahwa komitmen sebagai the willingness of social actors to give their energy and loyalty to social system, to social relation which are self-expressive. Menurut Richard M. Sters 1985-50 mendefinisikan komitmen sebagai rasa identifikasi, kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Nah, dari beberapa ahli tersebut ya kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen dalam organisasi sebagai suatu kadar kesetiaan anggota, karyawan, atau pegawai terhadap organisasi atau perusahaannya yang dicirikan oleh keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, berbuat yang terbaik untuk organisasi, dan selalu menjaga nama baik organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa pandangan komitmen. Yang pertama ada dua pandangan komitmen. Yang satu ada tradisional. Tradisional merupakan komitmen sebagai kondisi sepihak di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggotanya. Yang kedua ada modern. Modern adalah komitmen yang kebutuhan timbal balik dari antara organisasi dan para anggotanya. Menurut Meyer dan Allen 1997, Michael J. Amott 2010 336-337 mengemukakan ada 3 sudut pandang. Effective commitment is the action to which an employee wants to remain with the organization, cares about the organization, and is willing to exert effort on its behalf. Continuous commitment is the action to which an employee believes she must remain with the organization due to the time, expense, and effort that she has already put into it, or that eventually she will have in finding another job. Normative commitment is the action to which an employee feels obliged to the organization and as a result of this obligation must remain with the organization. Nah, dari pandangan Meyer dan Allen tersebut, kita bisa pahami ya bahwa komitmen seseorang karyawan ini terhadap organisasinya berupa komitmen afeksi. Apa sih komitmen afeksi ini? Komitmen afeksi merupakan suatu kadar atau level atau tingkat di mana karyawan menginginkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi.
peduli terhadap organisasi, dan berkeinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Contohnya seperti komitmen anggota Palang Merah Indonesia atau PMI. Lalu ada juga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dan lain sebagainya. Nah, selain komitmen afeksi juga ada continuance komitmen. Nah, continuance komitmen ini merupakan suatu kadar atau level atau tingkat di mana karyawan mempercayai bahwa dia harus mempertahankan dirinya dalam organisasi dikarenakan waktu, pengeluaran, dan usaha yang telah dia lakukan dalam organisasi atau kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Lalu yang ketiga ini ada normatif, komitmen normatif. Nah, komitmen normatif ini yang dimaksud oleh Mayer dan Allen ini adalah suatu kadar atau level tingkat di mana karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap organisasi untuk tetap menjadi bagian dalam organisasi. Contohnya adalah pegawai yang telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh perusahaannya atau dilatih dengan biaya yang besar. Mereka cenderung merasa berhutang kepada organisasi, sehingga merasa wajib untuk tetap berkomitmen atau setia pada organisasinya. Nah, ada juga unsur-unsur komitmen organisasi. Ada 4 unsur komitmen organisasi. Yang ke satu, ada keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Nah, keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan secara individu tersebut. Dengan suatu keyakinan individu memutuskan secara sadar atau tidak sadar apakah dirinya akan berkomitmen atau tidak berkomitmen terhadap organisasi. Apakah dirinya akan berkomitmen penuh atau setengah komitmen terhadap organisasi. Penerimaan terhadap nilai-nilai tersebut dianut oleh organisasi, yang menjadi dasar kuat bagi seseorang untuk rela setia melakukan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, ada keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasinya. Yang ketiga, ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, sehingga dapat dianalisis manakala seorang pegawai merasa tidak betah berada di perusahaan. Hal ini dapat dinilai bahwa komitmen pegawai tersebut telah menurun, bahkan mungkin hilang. Seperti halnya suami istri yang berkomitmen akan selalu menjaga untuk tetap menjadi bagian dari suatu rumah tangga. Namun muncul perusahaan tidak betah pada salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, maka komitmen rumah tangga pada pasangan tersebut telah memudar, bahkan hilang. Nah, yang keempat ada tingginya keluaran dan kurangnya kemakhiran. Maksudnya semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemakhiran menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Keempat unsur tersebut bukanlah menunjukkan bahwa komitmen merupakan suatu hasil akhir atau sesuatu yang bersifat final atau akhir. Namun, komitmen di sini merupakan suatu hal yang harus dibangun dan merupakan suatu yang tumbuh kembang sesuai dengan kondisi-kondisi organisasi yang kemudian dipersepsi oleh para anggotanya. Nah, selanjutnya ada perspektif pendekatan untuk memahami komitmen dalam organisasi. Yang ke satu, ada pendekatan sikap atau attitudinal approach. Komitmen ini menurut pendekatan menunjukkan pada permasalahan keterlibatan dan loyalitas. Nah, komitmen menurut pendekatan ini, Huvelo dan Ross 2005 memaparkan bahwa komitmen is viewed as an attitude of attachment to the organization which leads to particular job-related behavior. Nah, menurut pendekatan ini, komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Sebagai contoh, pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan rendah tingkat absensinya.
dan lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan organisasi dengan sukarela dibanding dengan pegawai yang memiliki komitmen rendah. Yang kedua, ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini menitik beratkan analisisnya bahwa investasi karyawan anggota organisasi membuat ia terikat untuk loyal terhadap organisasi. Nah, menurut Kanter dan Suliman dan Iles 2000 menjelaskan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai profit associated with continued participation and a cost associated with leaving. Menurut White dalam Armstrong 1999-183, komitmen organisasi terdiri dari 3 area keyakinan atau perilaku yang ditampilkan oleh karyawan terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Yang pertama ini ada keyakinan dan penerimaan terhadap organisasi, tujuan, dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. Hal ini tercakup di antaranya menunda waktu libur untuk kepentingan organisasi dan bentuk pengorbanan yang lain tanpa mengharapkan personal gain secepatnya. Yang ketiga, ada keyakinan untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya menurut Angel dan Perry 1981 serta Batman dan Strisher 1984 dalam Sky 1993-286 mengemukakan kondisi tersebut. Yang pertama, ada individu-individu tersebut lebih mampu beradaptasi. Yang kedua, jumlah karyawan yang keluar masuk atau turnover lebih sedikit. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam bekerja yang lebih sedikit dijumpai. Dan yang keempat, ada kepuasan kerja lebih tinggi. Nah, yang ketiga, ada pendekatan multidimensi atau multidimensional approach. Komitmen organisasi secara tradisional dipandang sebagai konstruk unidimensi atau satu dimensi. Menurut Porter et al. Dalam Tela et al. 2007, di mana komitmen organisasi ini didefinisikan sebagai rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan loyalitas, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Nah, menurut Mayer dan Allen dalam Coates 2005, ia menyimpulkan ada 3 sumber komitmen organisasional yang berbeda. Yang pertama, ada affective commitment. Nah, affective commitment ini berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi atau keterikatan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ada ikatan emotional attachment atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi. Yang kedua, ada continuous commitment, adalah suatu kesadaran akan biaya-biaya yang ditanggung, kerugian baik finansial atau kerugian lain, berhubungan dengan keluarnya pegawai dari organisasi. Yang ketiga, ada normative commitment, merupakan suatu perusahaan wajib dari pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi karena adanya perasaan hutang budi pada organisasi. Nah, yang keempat ini ada komitmen dalam profesi kependidikan. Dalam keberlangsungan dan keberhasilan organisasi pendidikan ini diperlukan perbaikan dan peningkatan pelayanan. Maka dari itu, personal organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga mampu mencurahkan energinya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Contohnya dalam perilaku guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam menjalankan profesinya yang memiliki persepsi yang berbeda setiap profesinya. Nah, pada hakikatnya ya proses refleksi ini, komitmen guru juga memiliki afeksi, kepala sekolah juga memiliki afeksinya, dan pengawas terhadap profesinya juga. Lalu sebenarnya pendekatan komitmen ini ada 3 juga ya. Yang pertama ada
komitmen sebagai pengorbanan, dan investasi energi individu terhadap organisasinya. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan timbal balik saling memerlukan antara organisasi dengan individu. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bukan saja urusan individu tetapi juga menjadi urusan organisasi. Komitmen dianalisis sebagai suatu hal yang resiprokal atau saling. Yang ketiga, ada komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan. Pendekatan ini menganalisis komitmen sebagai suatu upaya untuk melekatkan organisasinya. Sekian dari saya, pemaparan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.